Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk berdiskusi mengenai lanjutan mata kuliah metabolisme gizi makro mengenai integrasi metabolisme. Kita sudah diskusikan sejak pertemuan pertama hingga pertemuan saat ini, mulai dari bagaimana konsep metabolisme karbohidrat yang terdiri dari berbagai macam, ada gluconeogenesis, glikolisis, glikogenolisis, dan berbagai macam alur metabolisme karbohidrat, baik itu dari sisi katabolisme maupun anabolisme. Kemudian lemak, ada lipolisis, lipogenesis, kemudian ada protein yang kita diskusikan, ada mulai dari transaminasi, deaminasi, kemudian anabolisme protein atau sintesis protein, kemudian degradasi protein, hingga ke arah bagaimana pembuangan produk metabolit protein. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi bagaimana regulasi dari keseluruhan zat gizi makro itu dimanfaatkan oleh tubuh kita. Jadi mulai dari bagaimana peran hormonal ya, sampai ke arah bagaimana nanti keadaan saat puasa atau saat kekurangan energi atau kekurangan asupan, atau nanti pada saat kelebihan asupan. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk berdiskusi mengenai bagaimana efek metabolit dari insulin dan glukagon sebagai hormon utama yang mengatur proses metabolisme zat gizi makro. Nah, output perkuliahan kali ini adalah saya ingin mengajak teman-teman untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai efek metabolik insulin dan glukagon. Mungkin teman-teman sebelumnya sudah sering mendengar insulin, sering mendengar glukagon baik di mata kuliah ini ataupun di mata kuliah dasar ya, seperti gizi dasar atau mata kuliah yang lain. Tapi lebih spesifiknya bagaimana controlling atau pengaturan dari kedua hormon utama ini di dalam alur metabolisme gizi makro yang meliputi karbohidrat, lemak, dan protein akan kita lebih tajamkan di dalam pertemuan ini. Nah, seperti yang sering saya sampaikan di sebelumnya ya, yang bahwa bagaimana sistem metabolisme di dalam tubuh kita itu dikontrol oleh tiga komponen utama, tiga komponen sistem utama, yaitu yang pertama adalah sistem hormon, kemudian yang kedua adalah sistem syaraf, yang ketiga adalah ketersediaan sirkulasi substrat atau sistem keberadaan substrat kalau saya menyebutnya. Jadi ada sistem hormon, sistem syaraf, dan sistem keberadaan substrat. Nah, ilustrasi yang saya sampaikan di awal sering terkait dengan misalnya ada kondisi glukosa darah yang tinggi pada saat kita setelah makan. Nah, setelah makan ada peningkatan kadar glukosa darah yang diakibatkan dari asupan glukosa saluran cerna, kemudian masuk ke sistem peredaran darah, baik itu melalui vena porta atau ada bypass. Kemudian dia akan meningkatkan kadar glukosa darah. Nah, glukosa darah yang tinggi ini dideteksi oleh berbagai macam jaringan perifer atau jaringan tepi, kemudian jaringan yang ada ginjal yang dilewati oleh sirkulasi darah. Nah, di situ kemudian dia akan memberikan impuls saraf ke sistem syaraf pusat, memberikan informasi bahwa glukosa darah tinggi harus diturunkan untuk mempertahankan kondisi kesetimbangan atau homeostasis. Nah, kemudian sistem syaraf akan memberikan instruksi kepada kelenjar penghasil hormon ya seperti pankreas untuk mensekresikan hormon insulin yang akan berfungsi meregulasi kecepatan glukosa untuk diturunkan, baik itu nanti dikonversi menjadi glikogen atau dikonversi menjadi ATP di dalam seluler. Nah, di situ artinya ada kinerja dari sistem syaraf, impuls saraf tadi, kemudian ada kinerja dari sistem hormon, hingga substrat nanti atau glukosa darah bisa turun.
Jadi tinggi rendahnya glukosa darah itu merupakan sistem keberadaan substrat atau ketersediaan substrat. Kemudian organ utama yang berperan di dalam metabolisme dari berbagai macam komponen gizi makro adalah liver atau hati, yang berperan di dalam berbagai macam pabrik atau transit atau berbagai macam proses, baik itu karbohidrat, lemak maupun protein. Kemudian ada jaringan adiposa yang berperan di dalam menampung atau sebagai tempat simpanan lemak sebagai cadangan energi yang terbesar di dalam tubuh kita. Kemudian ada otot yang berperan untuk meningkatkan atau produksi terbesar dari pembentukan ATP untuk kontraksi dan gerakan. Kemudian ada otak sebagai sistem pengontrol utama di dalam tubuh kita. Jadi ada ketiga sistem dan melibatkan 4 organ utama. Nah, integrasi di dalam tubuh terutama diatur oleh 2 hormon utama, yaitu insulin dan glukagon. Hormon lain seperti epinefrin, norepinefrin atau adrenalin, noradrenalin itu juga membantu, tapi yang utama adalah insulin dan glukagon. Level kesetimbangan energi, jadi di dalam tubuh kita bagaimana sirkulasi ATP, gerakan otot, apakah disimpan, apakah digunakan untuk produksi ATP, itu tergantung dari peran 2 hormon utama ini. Nah, oleh karenanya adanya fluktuasi atau kondisi abnormal dari sekresi hormon ini akan memberikan dampak yang tidak bagus pada sistem homeostasis atau sistem kesetimbangan metabolisme energi di dalam tubuh kita yang melibatkan karbohidrat, lemak, dan protein. Yang pertama adalah insulin. Nah, insulin ini adalah hormon yang berbentuk polipeptida atau kumpulan dari beberapa asam amino yang disekresikan oleh kelenjar di dalam pankreas, ya, khususnya di sel beta di Pulau Langerhans. Nah, di sini sebenarnya porsinya kecil dari pankreas, yaitu sekitar 1-2%, tetapi memiliki peranan yang krusial. Yang terpenting di dalam koordinasi atau meregulasi, mengatur metabolisme energi di dalam tubuh kita. Efek dari insulin lebih ke arah anabolik atau sintesis, yaitu sintesis glikogen, kemudian sintesis lemak atau triacylglycerol dan protein. Jadi dorongan insulin lebih ke arah anabolik, ya, untuk kondisi penyimpanan. Meskipun ada peran insulin juga pada saat uptake glukosa ke dalam sel itu naik, nanti produksi ATP juga bisa akan naik. Nah, sekresi insulin oleh sel beta Langerhans terkoordinasi kuat dengan glukagon. Jadi antara insulin dan glukagon ini adalah 2 hormon yang sama-sama diproduksi oleh pankreas, tapi lokasinya berbeda. Insulin diproduksi di sel beta, sedangkan yang glukagon diproduksi di sel alfa, dan 2 hormon ini memiliki efek yang antagonis, ya, berlawanan, tetapi saling mengisi. Jadi pada saat sekresi insulin tinggi, kemudian glukagon diturunkan, glukagon tinggi, insulin diturunkan. Ada beberapa saat, misalnya pada saat makan, ya, ini juga beberapa kadang-kadang terjadi sama-sama disekresikan untuk mempertahankan kondisi homeostasis. Nah, jumlah relatif insulin dan glukagon yang dilepaskan oleh pankreas diatur sedemikian rupa sehingga laju produksi glukosa tetap sama dengan penggunaan glukosa. Jadi glukosa darah itu merupakan sumber energi utama atau sumber atau substrat utama untuk produksi ATP, sehingga levelnya itu harus dipertahankan pada ambang batas yang ideal. Nggak boleh terlalu tinggi dalam waktu yang lama, juga nggak boleh terlalu turun dalam waktu yang lama. Nah,
pertahanan ini atau kondisi kesetimbangan ini diatur oleh sekresi insulin dan glukagon yang saling simultan. Jadi laju produksi glukosa ya atau masuknya glukosa dari gastrointestinal ke hati, ke vena porta masuk ke hati, kemudian disirkulasikan ke seluruh tubuh ini harus seimbang dengan pemanfaatan glukosa oleh jaringan-jaringan tepi, baik itu untuk produksi ATP maupun untuk produksi cadangan energi dalam bentuk glikogen atau lemak. Nanti setelah sesi ini akan ada bagaimana kondisi saat lapar, puasa, dan bagaimana saat setelah makan. Nah, mengingat peran koordinasinya, tidak mengherankan jika sel beta merespon berbagai rangsangan. Jadi respon yang diberikan oleh kepada sel beta untuk produksi insulin ini sangat bervariasi ya, terkait dengan zat gizi makro. Nah, ini sebagai ilustrasi ya, saya tampilkan kurva di mana pada saat ini ada kurva biru ini adalah menggambarkan kaitan antara kadar glukosa dengan durasi setelah makan. Sedangkan ini adalah kurva sekresi hormon insulin dan ini adalah kurva sekresi glukagon. Jadi pada saat ini adalah kondisi makan ya, pada saat kita setelah makan level glukosa darah akan naik secara signifikan. Nah, di sini nggak boleh terlalu lama karena glukosa darah yang tinggi dalam waktu yang lama memberikan beban yang cukup berat pada berbagai macam organ di dalam tubuh kita. Kemudian karena viskositas atau kekentalan darah akan naik. Oleh karenanya sel-sel yang ada di perifer memberikan impuls, memberikan sinyal kepada sistem saraf pusat untuk mengontrol supaya glukosa darah bisa turun. Maka diberikanlah perintah kepada kelenjar pankreas sel beta untuk produksi insulin. Maka insulin akan naik ya. Insulin ini berperan di dalam meningkatkan laju masuknya glukosa ke dalam sel-sel tepi atau sel-sel tubuh yang membutuhkan. Jadi yang ada di dalam darah itu diatur oleh insulin untuk lebih cepat masuknya ke dalam sel supaya glukosa darah cepat turun. Maka dengan adanya sekresi insulin yang tinggi ya, kemudian glukosa darah berangsur-angsur akan turun. Nah, di satu sisi insulin diproduksi, kemudian di sisi lain sekresi glukagon justru diturunkan. Karena glukagon ini berperan antagonis ya, dia akan meningkatkan laju produksi glukosa darah sehingga nanti glukagonnya turun sehingga glukosanya bisa turun. Nanti pada saat ini sudah terlalu rendah, maka insulin akan diturunkan produksinya ya. Semakin berangsur turun, sedangkan glukagon nanti semakin lama semakin naik. Nah, nanti pada saat glukosa darah sudah naik lagi, glukagon akan turun, insulin akan naik. Secara simultan terjadi seperti itu sehingga pertahanan atau kondisi homeostasis glukosa darah tetap terjaga selama sistem di dalam tubuh kita yang melibatkan insulin dan glukagon ini masih normal. Tadi yang sudah saya sampaikan adalah peran insulin adalah peningkatan tadi ya sudah saya sampaikan, jadi peranannya ada di sana. Kemudian sintesis dan pelepasan insulin menurun ya, bila asupan makanan rendah dan juga selama periode stres. Jadi pada saat glukosa darah sudah turun, apalagi kondisi stres ya, demam dan sebagainya, ini produksi insulin akan turun. Nah, efek ini dimediasi oleh epinefrin atau adrenalin yang disekresikan oleh medula adrenal sebagai respon terhadap stres, trauma, atau oleh olahraga ekstrim. Jadi pada saat kondisi-kondisi stres ya, selain makanan, selain efek dari makanan, ternyata kondisi stres metabolik juga menyebabkan insulin turun karena tubuh kalau pada saat kondisi stres akan diarahkan ke sistem siaga, sistem saraf simpatik yang dominan bekerja,
kemudian adrenalin atau epinefrin akan menstimulasi tubuh untuk bekerja lebih ekstra. Sedangkan produksi insulin akan diturunkan supaya glukosa darah tetap tinggi. Memang ada tujuan utama untuk tetap siaga itu. Nah, yang berperan justru bukan insulin tapi glukagon yang tinggi. Oleh karenanya, pada orang dengan gangguan insulin seperti diabetes tidak disarankan dalam kondisi stres. Nah, efek dari epinefrin ini pada metabolisme energi menyebabkan mobilisasi cepat bahan bakar penghasil energi. Jadi epinefrin atau adrenalin ini berkolaborasi dengan glukagon untuk mempertahankan glukosa darah, sedangkan insulin memiliki sisi yang berbalikan dengan kedua hormon itu. Nah, peran insulin meningkatkan penyimpanan glukosa di hati, otot, dan adiposa. Kemudian di hati dan otot, insulin meningkatkan sintesis glikogen. Jadi tujuan utamanya adalah menurunkan glukosa darah dengan cara meningkatkan laju produksi glikogen, ya, glukosa dikonversi menjadi glikogen, laju produksi lemak, ya, triasil gliserol, ya, asam lemak, gliserol menjadi triasil gliserol atau trigliserida, lipogenesis, dan diarahkan untuk simpanan, glikogen juga untuk simpanan. Kemudian dia juga berperan dalam meningkatkan laju transfer glukosa ke sel-sel yang membutuhkan ATP, sehingga glukosa darah itu bisa turun. Nah, pada kondisi-kondisi nanti, ya, ada kondisi diabetes yang ada injeksi insulin akan menurunkan produksi konsentrasi glukosa karena peran insulin akan tinggi. Jadi dia meningkatkan laju lipogenesis, kemudian meningkatkan laju glikogenesis, ya, tetapi dia menurunkan glikogenolisis, ya, laju degradasi glikogen, dan tidak menstimulasi atau justru menghambat proses gluconeogenesis. Ya, di lemak tadi, ya, dia membantu produksi triasilgliserol, dan dia terkait dengan protein, ya, dia juga akan meningkatkan laju sintesis protein. Nah, ini rangkuman dari efek biologis dari insulin. Dia akan meningkatkan laju glukosa uptake, pengambilan glukosa dari darah ke jaringan. Kemudian dia meningkatkan laju sintesis glikogen, ya, jadi dari glukosa diubah menjadi glikogen di hati dan di otot. Kemudian dia juga laju produksi sintesis protein di otot, ya. Jadi dengan insulin maka pembentukan massa otot itu relatif lebih cepat. Kemudian laju pembentukan lemak. Kemudian yang tidak didorong oleh insulin, justru dia menghambat proses itu adalah proses gluconeogenesis, karena dia produksi glukosa dari asam amino, dari gliserol, ya, tidak diperlukan justru karena tujuannya adalah menurunkan glukosa darah, sehingga gluconeogenesis stop. Kemudian pemecahan glikogen juga stop, dan pemecahan lemak juga stop. Jadi yang hijau ini adalah yang distimulasi oleh insulin, yang merah ini adalah yang dihambat oleh insulin. Nah, ini adalah gambar mekanisme aksinya. Jadi ini adalah insulin, ruang ini adalah ruang, yang coklat ini adalah ruang plasma darah atau sistem peredaran darah. Kemudian ruang ungu ini adalah ruang sel, ya. Jadi di sini ada insulin yang oranye kecil ini, pada saat dia bisa ditangkap oleh reseptor yang warnanya pink, itu nanti dia akan membantu pembukaan atau meningkatkan permeabilitas membran sel, ya, sehingga glukosa bisa dibawa. Yang merah ini glukosa, yang ini adalah vehicle atau glucose transport. Pada saat insulin sudah berikatan dengan reseptornya, maka glucose transporter ini akan aktif dan dia akan meningkatkan laju sirkulasi glukosa atau transportasi glukosa dari plasma darah menuju sel. Nah, nanti akan recycle terus-menerus selama insulin
ada dan bisa dikenali oleh reseptornya. Nah, ada kondisi di mana kondisi diabetes ya, diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 adalah di mana pankreas itu mengalami masalah, sel betanya yang bermasalah sehingga pabriknya terganggu dan tidak bisa mensekresikan insulin. Sehingga nggak ada insulin atau sangat sedikit insulinnya. Pada kondisi diabetes tipe 2, insulinnya ada, tetapi reseptor insulin ini tidak bisa mengenali dengan baik. Jadi ada yang namanya intoleransi, tidak bisa menoleransi adanya glukosa yang tinggi, kemudian insulin ada tetapi tidak bisa dikenali oleh reseptornya, sehingga sama-sama nggak berfungsi. Glukos transporter tidak bisa aktif dan tidak bisa membawa glukosa dari darah ke sel-sel yang membutuhkan. Nah, jadi di sini endingnya adalah sama, glukosa darahnya tinggi, tetapi mekanismenya berbeda antara DM tipe 1 dan DM tipe 2. Kemudian yang kedua adalah glukagon. Tadi sudah saya sampaikan bahwa glukagon diproduksi oleh pankreas di sel alfa, memiliki efek yang berkebalikan dengan insulin, saling mengisi ya. Dia memiliki efek yang sama dengan epinefrin, kortisol, dan hormon-hormon yang terkait dengan pertumbuhan atau growth hormone, di mana tugasnya adalah mengondisikan tubuh dalam keadaan siaga ya, atau mempertahankan glukosa darah untuk tetap tinggi, atau gizi makro itu diarahkan dalam keadaan siaga, tidak hanya karbohidrat saja sebenarnya. Nah, peran glukagon ya menjaga kadar glukosa darah tetap tinggi dengan mengaktifkan glikogenolisis. Jadi glikogen lebih banyak dipecah jika ada glukagon, kemudian menstimulasi proses gluconeogenesis. Produksi glukosa dari asam amino glukogenik atau dari gliserol atau dari komponen lain selain karbohidrat yang bisa memproduksi glukosa. Nah, di sini dia sama dengan insulin, sebenarnya polipeptida, tapi struktur dan peranannya berbeda. Jadi glukagon ya, penurunan konsentrasi glukosa ya, dia pada saat ada glukosa darah turun, glukagon yang berperan ya, dengan peningkatan glukosa darah melalui tadi glikogenolisis dan gluconeogenesis. Nah, ini pada saat kondisi setelah makan ya, setelah makan baik itu insulin dan glukagon sama-sama disekresikan. Tujuannya apa? Pada saat insulin levelnya naik dan makanan itu belum terserap sempurna, glukosa darah tidak turun terlalu drastis. Nah, peningkatan kadar epinefrin ya, tadi ya, insulin juga dihambat oleh epinefrin, sedangkan glukagon akan distimulasi oleh epinefrin, saling menguatkan, terutama pada periode stres ya. Jadi glukagon, epinefrin, kortisol ini akan tinggi semua, justru insulin dihambat, maka glukosa darah tetap akan tinggi. Nah, ini sekresi glukagon secara signifikan menurun dengan peningkatan kadar glukosa darah dan insulin ya. Setelah makan misalnya, glukosa darah tinggi, glukagon akan turun. Sudah saya sampaikan di kurva yang awal tadi. Nah, maka injeksi secara intravena akan berkebalikan dengan insulin. Juga dalam metabolisme lemak juga berkebalikan dengan insulin. Kalau insulin memicu atau meningkatkan laju lipogenesis ya, pembentukan lemak, sedangkan glukagon justru meningkatkan laju degradasi lemak. Kemudian untuk asam amino ya, maka pada insulin dia meningkatkan laju sintesis protein, sedangkan glukagon akan banyak memicu terjadinya degradasi protein untuk substrat proses gluconeogenesis ya. Maka akibatnya level plasma darah akan turun, plasma protein akan turun, atau asam amino di dalam darah akan turun, dan protein tubuh akan banyak yang didegradasi.
Nah, ini efek biologis dari glukagon ya, dia meningkatkan laju glikogenolisis atau pemecahan glikogen hati otot. Kemudian gluconeogenesis ya, akan meningkatkan laju pembentukan glukosa, kemudian meningkatkan lipolisis, degradasi lemak menjadi asam lemak dan gliserol, otomatis meningkatkan sirkulasi lemak tubuh, asam lemak di dalam darah. Kemudian efek samping atau produk samping yang dihasilkan dari banyaknya degradasi lemak adalah terbentuknya badan keton atau ketogenesis. Badan keton ini juga bisa digunakan sebagai sumber ATP, namun dia memiliki efek samping berupa produk yang bersifat asam. Jadi kalau terlalu tinggi ketogenesisnya nanti akan memicu terjadinya asidosis atau tingkat keasaman tubuh tinggi yang memicu rendahnya aktivitas dari enzim-enzim yang ada di dalam tubuh. Pada kondisi klinis yang terlalu parah, ketonnya terlalu tinggi, asidosis bisa berefek kepada shock dan kematian. Kemudian glukagon juga meningkatkan laju uptake atau pengeluaran asam amino yang ada dalam darah, jadi peningkatan bukan untuk protein sintesis tapi lebih ke arah ke gluconeogenesis. Jadi proteinnya didegradasi digunakan untuk produksi glukosa jika dia glukogenik. Kemudian dia menghambat proses glikogenesis, jadi dia menekan laju glikogenesis. Nah, ini adalah ilustrasi kondisi yang terjadi pada saat glukosa darah turun ya, mungkin pada saat puasa atau kelaparan, maka sistem syaraf pusat ya, otak mengalami melalui pusat pengaturan hipotalamus ya, dia akan memberikan perintah kepada kelenjar pituitari untuk mensekresikan hormon adenokortikotrofin atau ACTH. ACTH ini akan menstimulasi kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal untuk mensekresikan beberapa hormon termasuk kortisol dan epinefrin. Kortisol peranannya adalah meningkatkan laju gluconeogenesis sehingga glukosa darah terbantu dari sintesis gliserol atau asam amino glukogenik. Kemudian epinefrin peranannya adalah meningkatkan laju glikogenolisis. Glikogen di hati akan banyak dipecah untuk memberikan sumbangan glukosa darah. Kemudian sistem syaraf pusat juga akan memberikan perintah kepada sistem syaraf otonom ya, untuk mensekresikan norepinefrin yang peranannya sama dengan epinefrin. Kemudian dia juga akan memberikan instruksi kepada pankreas untuk mensekresikan hormon glukagon dan menghambat atau menghentikan sintesis insulin. Maka glukagon akan berperan di dua proses, glikogenolisis dan gluconeogenesis. Dengan adanya ini, kemudian ini dan dua ini, maka glukosa darah akan berangsur-angsur naik sehingga berada pada level yang normal. Pada saat sudah normal, kemudian tinggi, semakin tinggi, maka peran insulin yang akan disekresikan. Jadi sekresi insulin akan tinggi, kemudian ketiga hormon ini akan diturunkan. Sistem homeostasis itu akan terjadi secara simultan selama sistem hormonal di dalam tubuh kita ada dalam keadaan normal. Makanya kadang ada yang disebut sebagai sindrom metabolik, itu artinya sistem metabolismenya sudah mengalami masalah, baik itu karena masalah organ atau memang karena sudah mengalami malfungsi. Nah, ini adalah level glukosa darah. Yang biru ini adalah kondisi yang harus dipertahankan untuk tetap segini. Jadi pada saat dia turun ke arah ini, maka produksi insulin sudah di stop atau diturunkan. Sedangkan yang ditingkatkan sekresinya adalah hormon-hormon yang memicu kenaikan glukosa darah. Nah, ini jadi insulin dia berantagonis dengan glukagon dan epinefrin. Mana yang lebih bagus? Sama-sama bagus, tidak boleh satu dominan yang lain
down, atau yang satunya dominan yang satu down, nggak boleh. Dua-duanya harus secara simultan supaya sistem kesetimbangan energi yang melibatkan substrat gizi makro ini tetap stabil dan setimbang. Nah, tadi saya sudah menyampaikan yang mengenai diabetes ya. Jadi kondisi di mana glukosa darah tetap tinggi akibat defisiensi insulin. Defisiensi insulin ada dua tadi, tipe 1 karena pabriknya, pankreasnya atau sel betanya yang bermasalah, atau yang tipe 2 ini adalah masalah toleransi atau ketidakpekaan reseptor dalam menerima sinyal insulin. Nah, ini biasanya diakibatkan oleh lifestyle yang kurang bagus sehingga glukosa darah tinggi terus, lama-lama insulin jenuh dan tidak dikenali oleh reseptornya. Nah, ini adalah kondisi di mana diabetes yang sudah lama ya. Jadi di sini adalah durasi diabetes, di sini ada glukosa darah. Ini adalah durasi diabetes, di sini adalah produksi insulin. Jadi kalau dia semakin lama yang tidak terkendali, maka glukosa darahnya akan semakin tinggi. Semakin lama durasi penyandangnya semakin tinggi dan semakin sedikit produksi insulin yang dihasilkan oleh tubuh. Ini kondisi yang tidak terkontrol. Tapi kalau kondisi yang terkontrol dan di maintenance dengan baik, insya Allah level glukosa darah tetap bisa bertahan stabil dan produksi insulin juga tetap bisa dipertahankan. Nah, ini ya dampak patologis dari defisiensi insulin pada diabetes. Jadi nanti teman-teman di patologi, di mata kuliah patologi gizi ya, patofisiologi gizi, akan mendapatkan mungkin ya mengenai lebih detail mengenai mekanisme ini. Di sini jadi insulin karena defisiensi maka laju lipolisis tinggi, pemecahan lemak tinggi sehingga VLDL yang membawa asam lemak akan tinggi, kemudian laju glikogenolisis tinggi ya, glukosa tinggi nggak bisa dibentuk menjadi glikogen karena defisiensi insulin, jadi glikogenesisnya nggak ada, glukos diuptake ke sel juga sulit sehingga tetap tinggi. Kemudian justru yang ditinggikan adalah laju lipolisis ya, karena tubuh nggak bisa memanfaatkan glukosa sebagai sumber ATP, nggak bisa masuk glukosa ke sel, nggak bisa dikenali oleh sel yang digunakan sebagai produksi ATP. Maka konsekuensinya adalah tubuh menggunakan lemak sebagai sumber energi, maka lipolisis akan tinggi sehingga terdeteksi dari lipoprotein yang membawa lemak akan tinggi di dalam peredaran darah. Nah, ini pada kondisi yang kronis atau jangka panjang bisa memberikan komplikasi-komplikasi yang tidak diinginkan oleh tubuh ya. Nah, ini komplikasi-komplikasi yang mungkin terjadi, tapi ini insya Allah bisa dikendalikan dengan mengatur lifestyle atau level glukosa darah tetap stabil dan ada dalam kendali yang ketat. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.